Ketemu lagi dengan saya Ahmix di channel yang membahas tentang banyak hal, pendidikan, komedi, dan lain sebagainya. Dan tema kita saat ini adalah makna metafisis salib antara roh, materi, dan cinta ilahi. Kadang kita berpikir kalau salib itu cuma simbol penderitaan, padahal bagi iman Katolik salib itu seperti pintu rahasia yang menghubungkan yang kelihatan dan yang tak kelihatan, yang fana dan yang kekal, materi dan roh manusia dan Allah. Mari kita lihat apa yang dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Artinya apa? Roh yang ilahi masuk ke dalam dunia materi. Atas kayu salib, dua dimensi itu bertemu. Kayu, materi, dan dunia. Kristus, roh yang hidup. Salib adalah titik temu antara langit dan bumi. Bukan sekedar alat penyiksaan, tapi pusat gravitasi kasih Allah. Secara metafisis salib itu bukan cuma peristiwa sejarah, tapi juga realitas kosmis. Dalam setiap penderitaan manusia ada gema dari penderitaan Kristus yang menembus dunia. Dalam metafisik, dalam bahasa filsafat, membahas yang ada di balik yang ada. Sekali lagi, yang ada di balik yang ada. Itu realitas terdalam, teman-teman. Kalau begitu, apa yang ada di balik kayu salib? Jawabannya cinta ilahi. Salib itu bukan sekedar alat kematian, tapi manifestasi cinta yang paling murni. Materinya apa? Materinya kasar, kayu, batu, darah. Tapi maknanya halus, rohani, penuh kasih. Santo Thomas Aquinas mengatakan, kasih Kristus bisa mengatasi segala bentuk pengetahuan manusia, karena di situ terjadi fusion antara yang ilahi dan yang manusia. Dan secara ontologis bisa kita lihat, salib menyingkapkan hakikat terdalam manusia. Kita adalah makhluk yang terluka, tapi dicintai tanpa batas. Salib bukan cuma mengingatkan kita bahwa kita berdosa, tapi juga bahwa kita layak ditebus. Kalau Yesus hidup di zaman sekarang ini, saudaraku yang terkasih, mungkin salibnya bukan kayu, tapi login page. Karena harus rela masukkan password kasih setiap hari sebelum menyelamatkan dunia. Dan kadang kita suka lupa password doa, tobat, dan kasih. Jadi kita lihat antara roh, materi, dan cinta ilahi. Dalam tradisi gereja Katolik, sejauh yang saya pahami pelajari, kita percaya bahwa keselamatan itu menyentuh seluruh keberadaan manusia, roh, jiwa, dan tubuh. Itulah sebabnya gereja menekankan namanya sakramen, tanda lahiriah dari rahmat batiniah. Salib itu seperti sakramen besar dunia, tanda yang kelihatan dari kasih Allah yang kelihatan. Kayunya tanda penderitaan manusia, darah Kristus tanda cinta ilahi, bentuknya vertikal, relasi dengan Allah, dan horizontal, relasi dengan sesama kita manusia. Itu artinya salib mengajarkan keseimbangan antara kontemplasi dan aksi, iman dan karya, doa dan pelayanan, saudaraku. Oke, kita masuk bagian yang keempat, pandangan para filsuf dan teolog. Santo Agustinus berkata, salib adalah katedra kasih, tempat Kristus mengajar dunia tentang cinta sejati. Søren Kierkegaard melihat salib sebagai paradoks eksistensi. Iman yang sejati justru lahir ketika logika berhenti. Di salib yang absurd, Allah mati di kayu, menjadi sumber keselamatan. Simone Weil, seorang filsuf Katolik kontemplatif, berkata, salib adalah momen ketika cinta turun sampai ke titik nol, dan di sanalah Allah paling dekat dengan manusia. Sini salib,
ruang transendensi, tempat Allah dan manusia bersatu tanpa batas. Itu sebabnya dalam salib cinta tidak berhenti di kata aku mengasihi, tapi berubah menjadi aku menyerahkan diriku. Kadang kita pikir salib itu cuma perhiasan di leher kita, tapi Yesus mengatakan setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari. Lukas 9 ayat 23. Nah, itu bagian paling berat, karena setiap hari berat ya, itu termasuk hari Senin ya teman-teman. Salib itu bukan soal menderita, tapi cara mencintai tanpa pamrih. Bahkan ketika kita tidak dihargai. Dalam keluarga, pekerjaan, sekolah, bahkan media sosial, kita semua punya salib masing-masing. Yang penting bukan seberapa berat salibnya, tapi seberapa dalam cinta kita saat memikulnya, saat menghadapinya, saudaraku. Kalau roh itu kekal dan materi itu fana, maka cinta adalah jembatan di antara keduanya. Oke, di kayu salib, cinta Allah menjembatani jurang antara dosa dan keselamatan. Cinta itu energi metafisis terbesar di alam semesta. Bukan kebetulan kalau tanda cinta Allah bukan mahkota emas, tapi mahkota duri. Karena cinta sejati bukan yang membuatmu nyaman, tapi yang membuatmu berani tetap setia. Ya, saudaraku, terima kasih. Semoga narasi yang singkat ini semakin memahami arti salib dalam kehidupan kita setiap hari. Jangan lupa subscribe, like, share, dan terima kasih. Tuhan memberkati. Amin.